Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyama Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan summu tasihu. Yang saya hormati Bapak Jasidin SPD dan Bapak Dr. Bukhari Mukhtar MA selaku pimpinan SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu guru serta karyawan, dan tak lupa murid-muridku SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro yang Bapak banggakan. Tiada kata yang paling indah pada pagi hari ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi atas segala berkah limpahan, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Terutama nikmat yang paling besar kita terima pada pagi hari ini, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat tersebut akan kita genggam terus sampai akhir hayat nanti. Kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua dari jalan kegelapan dan jalan yang terang benderang minadz-dzulumati ilan nur. Pada kultum pagi hari ini mengawali proses pembelajaran selama bulan suci Ramadan. Setelah kita menikmati libur sebelum Ramadan, maka pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran, dan kultum dengan judul atau tema pada pagi hari ini adalah tentang Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nama Ramadan mempunyai banyak nama, antara lain disebutkan sebagai Syahrul Syiyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Mubarak atau Syahrul Barakah, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, dan Syahrul Quran. Di antara nama tersebut terdapat Syahrul Mubarak atau Syahrul Mubarak, yang artinya adalah bulan keberkahan, di mana segala aktivitas kegiatan selama bulan suci Ramadan, baik di siang hari maupun malam harinya, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nilainya atau pahalanya dilipat gandakan. Dari semua nama-nama tersebut bertujuan antara lain 3 tujuan yang ingin dicapai di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di penghujung ayat yang terakhir, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita mencapai predikat takwa. Kemudian tujuan yang kedua adalah di surat Al-Baqarah ayat 185 adalah di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah atau manusia yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di surat Al-Baqarah 186 la'allahum yarsyudun, agar kita mendapat petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu adalah tujuan yang ingin dicapai di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, di dalam kegiatan bulan suci Ramadan
siangnya disebut syiamun nahar dan malamnya qaimul lail, mendirikan atau menegakkan malam Ramadan, di mana amaliyah Ramadan yang tadi sudah disebutkan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Antara lain paling tidak ada 6 yang ingin kita capai di dalam amaliyah di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih bilangan rakaatnya ada yang 8, ada yang dilakukan dengan 4 kali salam, kemudian 2 rakaat ditambah 3 rakaat untuk sholat witir, ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan ditambah witir 3 sama dengan 11. Namun juga ada yang mengerjakan 20 rakaat dengan 2 rakaat salam selama 10 kali tambah witir 3. Di dalam Ramadan tahun ini, yaitu 1441 Hijriah, yang sekarang memasuki hari yang keempat Ramadan, yang bertepatan hari ini hari Senin juga tanggal 27 April 2020, kita berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, tetapi sekarang dianjurkan untuk kita melakukan ibadah di rumah, termasuk sholat wajib 5 waktu, bahkan sholat Jumat pun diganti dengan sholat zuhur, dengan tujuan karena pada Ramadan tahun ini kita semuanya bahwa terkena wabah dari virus corona atau COVID-19, yang tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah virus corona ini segera berakhir dan kemudian kembali semula. Nah, dengan sholat tarawih ini kita akan selalu mengeratkan dengan keluarga, saling silaturahmi yang pada tahun-tahun lalu dikerjakan di masjid, ini dikerjakan di rumah. Kemudian yang kedua adalah iktikaf. Iktikaf disunahkan pada 10 malam terakhir, tetapi untuk tahun ini kita lakukan di rumah masing-masing. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah awal Ramadan rahmah, 10 malam yang pertama disebut rahmah, wa ausatuhu maghfirah, 10 malam yang kedua adalah ampunan, dan wa akhiruhu itqum minanar, 10 malam terakhir disebut itqum minanar, pembebasan dari siksa api neraka. Yang ketiga adalah menggapai malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan yang tercantum dalam surat Al-Qadar. 1000 bulan kalau kita hitung umur manusia itu sama dengan 83 tahun 4 bulan, di mana usia manusia untuk saat ini adalah sulit untuk mencapai usia yang seperti itu. Oleh sebab itu Allah memberikan hadiah di bulan suci Ramadan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah memberi makan orang yang berbuka, di mana orang yang berbuka itu memberikan sebagian rezeki kita kepada mereka yang memang membutuhkan. Kemudian yang kelima adalah banyak membaca Al-Quran atau Qiyamul Lail. Di dalam membaca Al-Quran kita selalu mendawamkan atau bertilawah, paling tidak kita hatam sekali, kemudian bisa 2 kali, bisa 4 kali kita targetkan, karena di bulan Ramadan tahun ini kita dilaksanakan atau ibadahnya banyak di rumah. Dan yang kelima adalah sedekah atau berinfak, di mana di dalam kita terkena wabah COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, yang perlu mendapat peluruhan tangannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menegaskan di dalam bulan Ramadan paling tidak ada 5 yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh manusia di awal bulan suci Ramadan. Yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa adalah wangi bagi bak kasturi, yang insya Allah kita semua akan menikmatinya di akhirat kelak. Yang ketiga, seluruh malaikat siang malam ikut
memintakan ampun pada orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, surga disediakan untuk orang yang berpuasa. Dan yang kelima, di akhir Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa manusia yang telah melakukan berpuasa. Dan dari uraian-uraian yang telah saya sampaikan, agar Ramadan tahun ini bisa sukses dan menggapai apa yang kita inginkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita mendapat predikat takwa, la'allakum tashkurun, agar kita mendapat selalu orang yang bersyukur, dan la'allahum yarsudun, agar kita selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paling tidak, agar Ramadan kita sukses dan berhasil, ada 4 fokus Ramadan yang harus kita jalankan atau harus kita lakukan. Yang pertama adalah asyam atau saum atau puasa, di mana puasa merupakan konsumsi dari jasad kita atau jasadiah fisik kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, summu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Di mana puasa merupakan latihan seorang muslim untuk merasakan lapar dan dahaga. Yang kedua, al-qiyam, yaitu mendirikan malam di setiap bulan malam Ramadan untuk melakukan baik itu sholat tarawih yang bersifat sunnah maupun yang bersifat wajib, termasuk dalam hal ini adalah qiyamul lail. Kemudian ini adalah merupakan konsumsi dari hati atau rohani manusia. Yang ketiga adalah at-tilawat, merupakan tilawatil Quran atau membaca Al-Quran berupa tadarus, tafakur atau tadabur Al-Quran, yang merupakan konsumsi akal pikiran kita, di mana kita paling tidak tadi disebutkan agar bisa khatam paling tidak minimal sekali. Yang keempat adalah al-infaq, yaitu merupakan konsumsi dari sosial kemasyarakatan atau mut'ah istimaiyah, yaitu berupa baik sedekah, zakat, infak maupun amal-amal baik yang lain yang kita kerjakan di selama bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, sebagai penutup dari akhir kultum pada pagi hari ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, yaitu orang yang memelihara atau yang menjaga lisannya dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan orang yang lapar atau orang yang berbuka. Dan yang keempat adalah wa ta'imi fis syahri Ramadan, yaitu orang yang ahli puasa di bulan Ramadan. 4 golongan inilah yang termasuk orang-orang yang dirindukan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa Ramadan pada tahun ini Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga Ramadan tahun ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah uraian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.